yang bukan mahal. Jarang ada ustadz yang membahas tentang film religi, contohnya ayat-ayat cinta, Assalamualaikum Beijing, dan yang semisalnya lah. Pendapat ustadz tentang film religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru saja menyaksikan sebuah pernyataan dari Ustadz Muflih Safitra yang membahas tentang sekarang itu lagi viral masalah film-film religi. Ya, film-film religi yang bertemakan Islam, tapi di dalamnya itu terkandung kemaksiatan, yaitu dalam adegan-adegannya yang bukan mahramnya yang memperagakan dari alur cerita tersebut. Ini yang disoroti oleh Ustadz Muflih. Kenapa? Karena film tersebut diproduksi dalam genre yang religi. Yang religi tentu saja akan seperti melegalkan adegan-adegan yang diperankan oleh artis dan aktor yang sebenarnya mereka kan bukanlah suami istri, ya, bukan suami istri. Kemudian juga ini tentu saja akan memberikan pendidikan yang tidak baik kepada orang yang melihatnya atau menyaksikan film tersebut. Dan seperti sudah ketahui bahwa seperti Ustadz kondang, Ustadz Abu Somad, kemudian Ustazah Oki itu mempromosikan film-film dengan genre yang religi begitu. Mari kita simak apa saja tanggapan dari Ustadz Muflih berkenaan dengan tontonan film yang nuansa religi yang mengandung kemaksiatan ini. Berikut video selengkapnya. Kalau ini misalnya anggaplah yang melakukan sebagai pemeran wanitanya, yang di situ pasti ada adegan tatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahal. Jarang ada ustadz yang membahas tentang film religi, contohnya ayat-ayat cinta, Assalamualaikum Beijing, dan yang semisalnya lah. Pendapat ustadz tentang film religi ini. Sebagai contoh ayat-ayat cinta, Ana sudah punya novelnya saat Ana belum ngaji sunnah, saat belum ada logo bestsellernya itu, Ana udah punya novelnya. Bahkan Ana tamatkan di motor menuju Jogja Purworejo. Ketika sudah tamat, Ana bilang gini, oh ini kalau difilmkan bagus nih, ini tinggal cari produser yang mau filmkan. Di dalam part-partnya itu ada adegan, misalnya si laki-lakinya nikah sama si perempuannya. Di malam pertamanya ada adegan kayak gini nih, misalnya minum susu gitu kan. Kok susunya gini ya? Coba kamu yang minum. Ketika diminum sama istrinya, terus dia cari bekas bibirnya, mana bekas bibirnya. Oh iya, setelah kena bekas bibirmu jadinya susunya enak. Itu kalau diadegankan, pertanyaan Ana, si laki-laki jadi pemerannya dengan si perempuan yang jadi pemerannya melakukan sesuatu yang pantas tidak? Tidak pantas. Belum lagi nanti ada acara malam pertamanya, meskipun religi, si pemeran laki-laki dan perempuan bukan mahram, bukan suami istri, terus berpegangan, ada cium jidat, cium pipi. Haram atau tidak perbuatan seperti itu? Maka Ana bilang pemerannya dapat dosa. Bahkan dosa mereka bisa jadi lebih besar karena menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, jadi dibungkus seolah-olah kebenaran. Mana yang lebih menyesatkan? Yang abu-abu atau yang hitam putih? Yang abu-abu. Di dalam film-film religi, meskipun temanya keislaman, masalahnya di situ pasti ada adegan laki-laki dan perempuan bukan mahram pegang-pegangan, cium-ciuman, minimal cium pipi, cium jidat. Meskipun bukan cium bibir, tetap aja bukan mahram. Maka saya katakan kalau seandainya produsernya ustazah dan dia tahu itu semua, maka dia berdosa besar. Pemeran wanitanya yang di situ pasti ada adegan tatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ana nggak tahu ya, karena memang demi Allah Ana belum pernah nonton. Tapi Ana tahu persis ketika Ana dulu belum ngaji. Ayat-ayat cinta belum ada logo bestsellernya, Ana sudah punya novelnya duluan. Ana nggak bisa bayangkan ini adegannya nanti apa yang mereka lakukan dalam acara malam pertamanya itu. Pasti kan ada adegan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak pantas kan? Yang dalam dunia nyata mereka lakukan itu. Itu kan tidak pakai CGI, tidak pakai pemeran pengganti, malah memproduksi seperti ini,
memproduksinya, menyebarkannya di kalangan kaum muslimin, wallahu alam, dosanya lebih besar karena mengelabui yang batil dengan sesuatu yang dibungkus seperti seolah-olah hak, lalu kemudian dinikmati oleh kaum muslimin. Begitu. Ini sama aja mirip-mirip kayak perayaan ulang tahun yang itu sebenarnya tasyabbuh bil kuffar, lalu kemudian supaya agak-agak Islami diganti mat milad, barakallahu fi umrik, kan sama aja sebenarnya. Kalau setelah nonton film itu bisa nambah iman atau sejenisnya itu gimana, Ustaz? Sebenarnya itu talbis iblis, yaitu iblis dan bala tentaranya itu syaitan membuat sesuatu yang samar-samar yang kaum muslimin mengira itu adalah kebaikan, padahal itu dosa. Sebenarnya talbis iblis, jeratan-jeratan syaitan. Kita dianggap ingin beribadah, padahal sebenarnya kita dijerat dengan sesuatu yang seperti itu, yang dosa yang kita mungkin nggak bisa baca. Sama seperti kaum Nabi Nuh dijerat oleh iblis, dianggap kalian akan semakin bersemangat untuk ibadah kalau kalian bikin patung-patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh, kalau kalian bikin patungnya nanti kalian akan tambah semangat untuk ibadah. Dan memang betul-betul mereka semangat ibadah. Tapi setelah itu ujung-ujungnya disembah. Artinya memang itu kelihatannya kayak penyemangat, tapi sebenarnya itu adalah jerat-jerat dosa yang dibuat oleh iblis, membuat kaum muslimat, kaum muslimin jadi generasi yang ibadahnya itu gara-gara hal-hal seperti itu. Bukan karena tumbuh dengan ilmu, tumbuhnya dengan film. Sejak kapan para ulama tumbuh iman dan ilmu dengan film? Ustadz, ustazah, Anda panutan, Anda kudwah di kalangan umat. Apa yang Anda lakukan berupa dosa, itu akan menjadi pembenaran di kalangan umat. Bila Anda lakukan secara sengaja, Anda tahu hukumnya, diikuti umat, dosa Anda berkali lipat. Anda yang ustadz, ustazah, yang memproduksi dan menyutradari atau yang menyetujui atau bahkan ikut melakoni di dalamnya film-film yang di dalamnya di situ ada adegan laki perempuan bukan mahram cumbu, cium jidat, cium pipi, Anda dosa kali lipat karena sebanyak pasang mata akan melihat, sementara Anda adalah penyebabnya, Anda yang menjadi pembenarnya, Anda bahkan jadi promotornya. Luar biasa dosa Anda di hari kiamat. Sementara dakwah Anda belum tentu diterima oleh Allah.